Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai aritmetika sosial. Jadi kita akan lanjut ke pokok bahasan berikutnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai laba dan rugi. Dan pokok bahasan selanjutnya yang kita pelajari yaitu mengenai bunga, diskon, dan pajak. Dan nanti di video selanjutnya kita bisa bahas mengenai bruto, neto, dan tara. Kita langsung saja kita bahas mengenai bunga, diskon, dan pajak. Di video kali ini kita fokuskan dulu untuk membahas bunga. Di video part kedua baru kita lanjutkan mengenai diskon dan pajak. Jadi menabung uang di bank selama 2 tahun. Pasti kalian pernah mendengar atau di sekitar kalian pernah muncul hal seperti ini, misalkan menabung uang di bank selama 2 tahun sehingga mendapatkan bunga misalkan 4% setahun. Nah, kondisi seperti ini, jadi kita bisa mengartikan bunga bank itu sebagai berikut. Jadi bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, jadi saat kita menabung di bank, jadi kita akan mendapatkan bunga atau istilahnya jasa jasa berupa uang karena kita telah menabung di bank tersebut. Kita diberikan jasa berupa uang sebesar 4% per tahun. Nah, begitu pula sebaliknya, misalkan meminjam uang di bank selama 5 tahun, lalu dikenakan biaya atau bunga, dikenakan bunga 2% per bulan. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita juga bisa mengartikan bunga sebagai berikut. Jadi bunga juga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi yang meminjam tersebut memberikan jasa berupa uang kepada peminjam atau mungkin kepada pihak bank, kepada pihak koperasi dan sejenisnya karena sudah mau meminjamkan uangnya kepada orang tersebut. Nah, inilah arti bunga dari dua sudut pandang yang berbeda. Bunga jika menabung itu akan mendapatkan bunga dan meminjam uang pun juga kita harus membayar bunga. Di video kali ini kita akan bahas khususnya mengenai bunga tunggal ya. Jadi bunga itu sebenarnya ada 2 jenis, bunga tunggal dan bunga majemuk. Sekarang hanya kita bahas bunga tunggal saja khusus di kelas 7. Jadi bunga tunggal itu dihitung dari persentase uang yang dipinjam atau ditabung. Jadi nanti akan diketahui persentase bunganya itu seberapa. Dan untuk membayarkan bunga tunggal ini dibayarkan tetap setiap periode, misalkan dibayarkan sebulan sekali atau dibayar sekaligus dalam 1 tahun atau 2 tahun dan jadi periode yang ditentukan tersebut tetap untuk membayar bunga tunggal. Nah, uang pokok ini atau P uang yang dipinjamkan atau uang yang ditabung. Jadi uang yang ditabung di bank ataupun uang yang dipinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya itu disebut dengan uang pokok. Dan untuk menghitung total pembayaran yang akan dibayarkan kepada peminjam ataupun kepada penabung, nah, jadi uang pokok dijumlahkan dengan bunga tunggalnya, besar bunga tunggal. Itulah total pembayaran atau total uangnya setelah ditabung atau setelah dipinjam. Nah, menghitung besarnya bunga tunggal yang dibayar dalam jangka waktu tertentu atau dimisalkan T dan dengan suku bunga yang dimisalkan R. Suku bunga ini dalam bentuk persentase jadi R ini dalam bentuk persentase. Jadi kita bisa gunakan rumus berikut untuk mencari besarnya bunga tunggal. Jadi P atau uang pokok dikalikan dengan suku bunga dikalikan dengan jangka waktunya per 100. Atau bisa kita ingat I sama dengan PRT per 100. Itu cara langsung untuk mencari berapa besarnya bunga yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan suku bunga tertentu. Kita perjelas dari contoh. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah.
dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ada 3 bank yang menawarkan peminjaman uang atau menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Yang pertama, Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Sedangkan Bank 3 memberikan bunga sebesar Rp23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta tersebut. Nah, ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur atau mencicil tiap bulan dengan nominal tetap. Bank mana yang memberikan besar bunga tunggal yang termurah? Kita bisa masing-masing mencari besar bunga yang dibayar per tahun ya. Kita bisa cari per tahun atau per bulannya. Jadi di sini yang akan Mister bahas dicari per tahun saja. Jadi bank 3 itu sudah tidak berbentuk persentase, jadi sudah diketahui diberikan bunga sebesar 23 juta per tahun. Jadi kita sekarang hanya mencari berapa besar bunga yang dikenakan di bank 1 dan bank 2. Diketahui P atau uang pokoknya yaitu 200 juta yang dipinjam, dan T atau jangka waktu dalam 1 tahun untuk melunasi. Nah, untuk bank pertama, suku bunganya atau R-nya itu sama dengan 20% per tahun. Nah, sehingga kita gunakan I sama dengan PRT per 100, yaitu 200 juta dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 1 tahun per 100. Nah, ini tinggal kita hitung dan disederhanakan, akan diperoleh Rp40 juta. Jadi bank 1 memberikan bunga atau dikenakan bunga Rp40 juta dalam peminjaman uangnya. Berikutnya untuk bank kedua, suku bunganya 2% per bulan. Jadi kita jadikan per tahun sehingga suku bunganya menjadi 24% per tahun. Sehingga kita cari besar bunganya sama seperti di bank 1, kita caranya 200 juta dikalikan 24 dikalikan 1 tahun per 100. Sehingga diperoleh Rp48 juta. Sedangkan tadi di bank 3 besar bunganya sudah langsung diketahui Rp23 juta per tahun. Nah, dari sini sudah jelas ya membandingkan bank mana yang termurah memberikan bunga untuk dibayar. Nah, jadi bank yang memberikan besar bunga per tahun yang termurah yaitu bank 3. Cukup mudah kita membandingkan besar bunga atau mencari sekaligus besar bunga ya untuk dari persentasenya. Contoh berikutnya, Dina mengembalikan pinjaman senilai Rp14.500.000 pada akhir tahun kelima kepada bank. Jika dia meminjam Rp10 juta, maka berapa tingkat suku bunga per tahun yang dikenakan bank? Oke, Dina ini mengembalikan uangnya. Dia sudah setelah meminjam, dia mengembalikan total uangnya itu Rp14.500.000 pada akhir tahun kelima. Dan dia awalnya itu meminjam Rp10 juta. Nah, berapa suku bunganya atau persentase bunganya per tahun yang dikenakan bank? Nah, sekarang kita cari persentasenya. Nah, diketahui A atau total pembayarannya yaitu Rp14.500.000 dan uang pokoknya yaitu Rp10 juta. Dan dalam waktu 5 tahun, D sama dengan 5. Sehingga kita mencari besar bunganya, kita pakai A dikurangi P. Ini awal rumusnya dari A sama dengan P ditambah I ya. Uang pokok ditambah besar bunga. Jadi kalau mencari besar bunga ya tinggal dikurangi A dengan P. Sehingga diperoleh besar bunganya Rp4.500.000. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan rumus I PRT per 100. Lalu kita gunakan aljabarnya. Jadi Rp4.500.000 sama dengan 10 juta dikalikan R dikalikan 5 per 100. Tinggal disederhanakan, di ruas kanan dioperasikan dulu. Setelah itu disederhanakan untuk di ruas kanan sehingga diperoleh Rp4.500.000 sama dengan 500.000 R. Sehingga R diperoleh 9%. Nah, jadi tingkat suku bunganya yaitu 9% per tahun. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian bisa coba satu soal ini. Satu soal yang mirip seperti contoh sebelumnya. Jadi ini diminta jumlah uang yang harus dikembalikan setelah 3 tahun. Jumlah keseluruhan uangnya. Oke, sekian video kali ini. Kita nanti lanjutkan di video part kedua membahas mengenai diskon dan pajak. Semoga kalian paham untuk
pembahasan video kali ini. Jika belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video